Hari ini 2 November, pengenangan arwah semua orang beriman. Sehari setelah Hari Raya Orang Kudus disebut sebagai Hari Arwah atau All Souls Day, yaitu hari yang ditetapkan untuk mengenang dan mempersembahkan doa-doa atas nama semua orang beriman yang telah wafat. Mengingat makna antara keduanya demikian dekat, maka tak mengherankan bahwa gereja merayakannya secara berurutan. Setelah kita merayakan Hari Para Orang Kudus, kita mendoakan para saudara-saudari kita yang telah mendahului kita dengan harapan agar mereka pun dapat bergabung dengan para orang kudus di surga. Umat Kristiani telah berdoa bagi para saudara-saudari mereka yang telah wafat sejak masa awal agama Kristen. Liturgi-liturgi awal dan teks tulisan di katakombe membuktikan adanya doa-doa bagi mereka yang telah meninggal dunia, meskipun ajaran detail dan teologi yang menjelaskan praktek ini baru dikeluarkan kemudian oleh gereja di abad berikutnya. Mendoakan jiwa orang-orang yang sudah meninggal telah tercatat dalam 2 Makabe bab 12 ayat 41 sampai 42. Di dalam kitab Perjanjian Baru tercatat bahwa Santo Paulus berdoa bagi kawannya Onesiforus yang telah meninggal dunia. Para bapak gereja yaitu Tertulian dan Santo Siprian juga mengajarkan praktek mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa jemaat Kristen perdana percaya bahwa doa-doa mereka dapat memberikan efek positif kepada jiwa-jiwa yang telah wafat tersebut. Berhubungan dengan praktek ini adalah ajaran tentang api penyucian. Kitab Perjanjian Baru secara implisit mengajarkan adanya masa pemurnian yang dialami umat beriman setelah kematian. Yesus mengajarkan secara tidak langsung bahwa ada dosa-dosa yang dapat diampuni setelah kehidupan di dunia ini. Dan ini mengisyaratkan adanya tempat atau keadaan yang bukan surga. Karena di surga tidak ada dosa dan bukan pula neraka. Karena di neraka sudah tidak ada lagi pengampunan dosa. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan, tetapi seolah melalui api. Tertulis dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 15. Para bapa gereja termasuk Santo Agustinus merumuskannya dalam ajaran akan adanya pemurnian jiwa setelah kematian. Pada hari-hari awal, nama-nama jemaat yang wafat dituliskan di atas plakat diptych. Di abad ke-6, komunitas Benediktin memperingati jiwa-jiwa mereka yang sudah meninggal pada hari perayaan Pentakosta. Perayaan arwah
menjadi peringatan universal di bawah pengaruh Rahib Odilo dari Klani pada tahun 998. Ketika ia menetapkan perayaan tahunan di rumah-rumah Ordo Benediktin pada tanggal 2 November, yang kemudian menyebar ke kalangan biara Kartusian. Sekarang Gereja Katolik merayakannya pada tanggal 2 November, seperti juga Gereja Anglikan dan sebagian Gereja Lutheran. Dari keterangan di atas, tidak disebutkan mengapa dipilih bulan November dan bukan bulan-bulan yang lain. Namun, jika kita melihat kepada kalender liturgi gereja, maka kita mengetahui bahwa bulan November merupakan akhir tahun liturgi sebelum gereja memasuki tahun liturgi yang baru pada masa Advent sebelum merayakan Natal atau kelahiran Kristus. Maka, sebelum mempersiapkan kedatangan Kristus, kita diajak untuk merenungkan terlebih dahulu akan kehidupan sementara di dunia tentang akhir hidup kita kelak, agar kita dapat akhirnya nanti tergabung dalam bilangan para kudus di surga. Kita juga diajak untuk merenungkan makna kematian dengan mendoakan para saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Juga pada bulan November ini, bacaan-bacaan Misa Kudus adalah tentang akhir dunia, yaitu untuk mengingatkan kita tentang akhir hidup kita yang harus kita persiapkan dalam persekutuan dengan Kristus. Harapannya adalah dengan merenungkan akhir hidup kita di dunia, kita akan lebih dapat lagi menghargai misteri inkarnasi Allah pada hari Natal yang memungkinkan kita untuk dapat bergabung dalam bilangan para kudusnya dalam kehidupan kekal di surga.